Ya. Jadi itu yang menjadi dasar buat kita dalam melakukan proses selanjutnya. Ya. Jadi gitu. Jadi saya selalu berpikir ngapain saya ke kampus gitu. Toh sekarang virtual. Datang ke kampus itu offline, tapi pekerjaannya virtual. Nah, itu agak lucu ya. Nah, seperti kalian ngapain ke kampus untuk mendapatkan kompetensi, jadi pengetahuan, keterampilan, kemudian pelajaran sikap itu didapatkan di kampus. Nah, harus datang sebenarnya. Nah, seperti ini, kalau pasien datang ke kita, itu kita harus tanya dulu, sebenarnya buat apa sih datang ke fisioterapi? Apa yang diharapkan dari fisioterapi ini? Nah, tentu yang diharapkan itu adalah yang terkait dengan bidangnya fisioterapi. Ya, bidangnya fisioterapi itu apa sih? Bidangnya fisioterapi itu adalah memperbaiki, meningkatkan, ya, mencegah terjadinya risiko atau gangguan gerak dan fungsi. Nah itu, ya, gerak dan fungsi. Kemudian yang diakibatkan oleh faktor apa? Banyak faktor yang mengakibatkan. Apakah karena masalah perkembangan masalah proses penuaan, boleh juga karena faktor lingkungan, boleh juga karena ada penyakit, boleh juga karena memang bawaan dari lahir. Ya. Nah itu yang menyebabkan. Kemudian oleh fisioterapi nanti pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan non medika non medikamentosa, ya. Jadi bukan dengan obat-obatan atau suntik, tetapi dengan pendekatan yang lain, yaitu misalnya menggunakan pendekatan manual terapi, menggunakan peralatan-peralatan elektrofisika atau peralatan-peralatan mekanik, atau menggunakan latihan dan memberikan konsultasi gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh fisioterapi. Nah, itu sudah diatur dalam standar kompetensi fisioterapi. Jadi gitu. Kalau di luar dari itu, berarti itu bukan ranahnya fisioterapi. Kita enggak mengurusi masalah di luar. Yang kita urus itu masalah gerak dan fungsinya saja, kemudian yang diakibatkan oleh faktor yang saya sebutkan tadi, dengan pendekatan macam-macam yang tadi saya sebutkan juga. Di luar dari itu bukan fisioterapi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan akupuntur, itu bukan fisioterapi. Karena akupuntur sudah ada profesi yang mengurusi. Ya. Tapi kalau dry needling, nah itu bisa. Namanya dry needling, bukan akupuntur. Kalau misalnya kalian melakukan pemberian herbal misalnya, itu bukan ranahnya kita lagi. Itu sudah ada bagian komplementer, pengobatan komplementer. Jadi gitu. Dan ingat bahwa fisioterapi itu adalah bagian dari tenaga kesehatan, di mana segala aktivitas tenaga kesehatan terhadap pasien itu harus sesuai dengan evidence base. Ya. Jadi tindakan praktis yang dilakukan oleh fisioterapi harus berbasis evidence. Jadi bukan atas dasar asumsi, dugaan-dugaan saja, atau kira-kira, atau cocok-cocokan gitu.
Ya, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian terkait dengan partisipasi dan riwayat sosial. Partisipasi ini adalah hierarki tertinggi dari sebuah pencapaian pasien. Ya, selalu kita kalau pendekatannya top down, selalu melihat kemampuan partisipasinya. Ingat, kalau kita menggunakan pendekatan top down dalam menyelesaikan permasalahan gerak dan fungsi, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah level partisipasinya atau kemampuan partisipasinya. Ya. Setelah itu baru melihat kemana, baru melihat aktivitas yang terganggu, baru melihat body structure function yang memberikan kontribusi terhadap disabilitas atau dysfunction. Nah, selain itu juga kita harus memberikan atensi kepada faktor-faktor lain yang terkait seperti personal factors dan environmental factors. Ya. Jadi itu. Maka dari situ kita harus tahu juga riwayat sosialnya. Kemampuan sosialisasi, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi dari pasien itu. Karena itu sangat menentukan level partisipasinya. Nah, ini semuanya harus terdokumentasi, tercatat. Ya, harus tercatat di dalam dokumen medical record atau dokumen catatan pasien. Oke. Nah, yang jelas setelah kita mempelajari ini semua, ya, kita berharap atau saya mengharapkan kalian sudah bisa menggambarkan dokumentasi kemampuan partisipasi, riwayat sosial, status kesehatan secara umum. Ya. Nanti bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah memahami yang dimaksud dengan kemampuan partisipasi, riwayat sosial, dan status kesehatan secara umum. Ini yang kaitannya dengan partisipasi tentunya. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah bisa menggambarkan manfaat pengukuran hasil standar dokumentasi kemampuan partisipasi. Yang ketiga, apakah saya sudah bisa menggambarkan proses interview untuk memperoleh informasi. Dan yang keempat, apakah saya sudah mampu mendokumentasikan secara tepat dan spesifik. Ini yang diharapkan dari kalian nanti ya. Jadi paling pertanyaan saya 4 ini terkait dengan 4 ini. Gitu. Jadi, nah untuk itu, maka hal penting yang harus kita pelajari untuk mencapai ini semua, 4 ini, maka kita harus memahami tentang ini dulu. Bahwa kita ini berhubungan dengan data, ya, berhubungan dengan informasi. Hal-hal yang penting yang harus kita ketahui terkait dengan pasien, terkait dengan klien. Kalau pasien itu yang patologi, ya, adanya di rumah sakit, adanya di klinik, ya memang dia mengalami masalah yang sifatnya patologi. Tapi kalau klien itu dia belum tentu dia patologi. Ya, bisa juga orang sehat yang hanya mau meningkatkan kemampuannya, hanya ingin tune up gitu ya, hanya pengen ya relaksasi, itu kan biasanya datang juga ke klinik.
Nah, cuma memang saat ini kita belum bisa membuat deskripsi seperti itu ke pasien-pasien kita. Jadi semuanya dianggap pasien. Pokoknya semua yang terkait dengan fisioterapi itu adalah pasien. Ya, kita belum bisa membedakan mana klien, mana pasien. Tapi kalau semuanya mau dikatakan pasien boleh, semuanya mau dikatakan klien boleh, silakan. Nah, informasi apa saja yang penting yang terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu informasi tentang kemampuan fungsional spesifik. Ya, bahwa setiap pasien itu punya kemampuan yang spesifik. Makanya sifatnya itu adalah individual. Ya. Diagnosisnya sama setiap pasien. Mungkin ada yang sama nih diagnosisnya stroke semua gitu. Ya. Tetapi stroke itu masalahnya beda-beda. Sudah masalahnya berbeda-beda, penyebab masalahnya juga bisa beda-beda. Ini sama-sama stroke, tapi nggak bisa duduk. Ya, nggak bisa duduk. Ternyata penyebab nggak bisa duduknya macam-macam. Ada yang memang nggak bisa duduk karena nggak mau duduk, ada yang nggak bisa duduk karena ada kelemahan pada abdominal core, ada yang nggak bisa duduk karena adanya spastik pada flexor elbow misalnya, ada juga nggak bisa duduk karena adanya pain, macam-macam. Karena macam-macam penyebabnya, cara memberikan treatmentnya juga macam-macam. Ya, jadi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah spesifiknya itu. Kita harus bisa mengidentifikasi apa yang spesifik dari pasien itu. Karena pasien itu hobinya beda-beda, pekerjaannya beda-beda, ya kan? Latar belakangnya beda-beda, pengetahuannya beda-beda. Maka kita harus bisa menggali. Apa yang dibutuhkan pasien itu yang paling penting kita tanyakan. Atau itu yang paling penting kita identifikasi nanti. Nah, tentu semuanya harus karena kita fisioterapi, ya. Anda calon fisioterapi, saya sudah fisioterapis, maka hal yang paling penting itu adalah mengenali kemampuan fungsional spesifiknya. Ya. Kemampuan fungsional spesifik seperti apa sih sebenarnya? Keduduk, keberdiri, berjalan, itu kemampuan fungsional. Tapi yang spesifiknya apa? Mengetik misalnya, itu spesifik. Melukis, itu spesifik. Naik motor, itu spesifik. Naik mobil, itu spesifik. Ya, yang tadi itu hanya dasar-dasarnya saja. Tapi ada yang spesifik. Kalau kita mau berpikir fokus activity-nya apa, fungsionalnya apa, maka kita harus melihat dari ADL-nya dulu. Ya, ADL dasar. Apa itu ADL dasar? Kemampuan makan, minum, toileting, sama dressing. Ya, activity daily living itu terdiri dari makan minum, toilet, dan dressing, berpakaian. Itu baru dasar, umum. Tapi selain itu bisa spesifik. Bagaimana ADL-nya di kantor, bagaimana ADL-nya di sekolah, itu sudah mulai spesifik. Makanya pendekatan yang kita lakukan kepada pasien itu harus komprehensif. Kalian belajar tentang psikologi,
Kalian belajar tentang komunikasi, gitu. Kalian belajar psikologi bukan untuk jadi psikolog. Kalian belajar komunikasi bukan jadi terapis bicara. Enggak. Tetapi itu adalah pengetahuan yang kalian dapatkan untuk menambah ya pengetahuan kalian, menambah kemampuan kalian juga. Kemampuan yang sifatnya umum. Jangan juga jadi fisioterapis tapi nggak ngomong karena itu ranahnya terapi bicara. Nggak begitu juga. Ya, dalam berinteraksi dengan pasien tetap kita ngobrol. Kalau dia bicaranya kurang jelas, ya kita bantu. Belum jelas Pak ngomongnya apa tadi, gitu. Ya, tapi bukan melakukan oral stimulasi, enggak. Ya, itu terlalu dalam. Tapi minta pasiennya berbicara pelan-pelan saja. Atau misalnya pasiennya emotional problem, kalian lakukan pemeriksaan spesifik, nah itu nggak usah. Ya, cukup tahu saja bahwa pasiennya emotional problem. Pendekatannya harus hati-hati. Jadi, kemampuan fungsional spesifik harus kita ketahui, harus kita gali apa sih sebenarnya. Jadi setiap pasien itu beda-beda. Nah, kemudian dari situ, apakah ada dampak terhadap kehidupan pasien? Kalau nggak ada dampak, ya nggak perlu sebenarnya. Ya, nggak ada masalah berarti. Tetapi kalau ada dampak yang mempengaruhi quality of life-nya pasien, maka itu jadi masalah. Ya, oleh karena itu maka kita harus mencari tahu, harus bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan kemampuan fungsional spesifik tadi ya memberi dampak terhadap kehidupan pasien. Oh, dia nggak bisa sholat. Itu aktivitas spesifik fungsional, kemampuan fungsional spesifik. Dia nggak bisa sholat. Kenapa? Karena dia nggak bisa sujud. Apakah itu memberi berdampak terhadap kondisi pasien? Iya, dia merasa nggak sempurna dalam melakukan ibadah gitu. Maunya ibadah seperti biasa. Ada yang hilang. Ya kan? Atau dia maunya sholatnya tuh di masjid gitu. Nggak mau sholat di rumah. Karena menganggap sholat di masjid itu lebih istimewa gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Jadi setiap pasien tuh beda-beda. Ya. Kemudian apa peran sosial pasien? Ini juga harus kita ketahui. Apakah pasien ini punya peran di dalam kehidupan sosialnya? Apakah pasien itu kira-kira bisa punya peran di dalam kehidupan sosialnya? Apakah pasien itu punya risiko mengalami gangguan sosialisasi? Nah, itu semuanya harus kita gali. Ya. Karena ada potensial problem, ya. Ada juga yang pertama ada existing problem, masalah yang memang sudah ada, sudah bisa kita lihat, tapi ada juga yang potensial problem. Suatu saat nanti dia pasti bermasalah. Ya. Maka dibutuhkan antisipasi. Hampir sama dengan kalian. Semua dari kalian itu punya potensial problem. Potensial problem apa misalnya? Ya, sekarang ada di semester berapa? 4 ya? Semester 4. Kalian punya potensi nggak bisa ke semester 5 secara lancar. Pasti ada masalah di
satu atau beberapa mata kuliah. Nah, itu potensial problem. Harus diantisipasi dari sekarang. Jangan sampai begitu nanti kalian mau praktek di lahan, nggak bisa gara-gara ada masalah yang belum selesai. Kan gitu. Nah, hampir sama dengan pasien. Dia punya potensial problem, ya harus diatasin. Jadi peran sosial pasien harus benar-benar dikaji ya. Jadi menggali informasinya itu bukan hanya kepada pasien, tapi menggali informasinya itu bisa dari mana-mana. Nah, kalau bisa sedapat mungkin melibatkan pasien. Kalau pasiennya masih bisa dilibatkan, tapi ada juga pasien yang nggak bisa dilibatkan. Ya, jadi pasien yang bermasalah dengan kognisinya nggak bisa 100% dilibatkan. Dia paling bisa terlibat sedikit sekali gitu. Ya. Nah, selanjutnya informasi yang lain adalah apakah pasien mampu berperan dalam keluarga, dalam statusnya sebagai suami atau istri gitu. Nah, ini juga harus kita tanya. Kalau kita tanya suaminya, tanya juga istrinya sebenarnya. Itu yang paling bagus. Karena kadang-kadang ada pasien yang cognition problem. Ngomongnya apa, ya kan, ternyata nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bisa mencari informasi. Ya, informasi apakah pasien mampu berperan dalam keluarga atau enggak. Karena ini apa ya, terkait dengan rasa percaya diri dari pasangan misalnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kondisi rumah atau tempat kerja. Nah, ini juga harus kita ketahui. Kondisi rumah gimana? Furniturnya, bagaimana orang-orang di sekitar rumah, itu. Apakah rumah itu menjadi barrier untuk pencapaian tujuan? Ya, atau rumah itu bisa menjadi fasilitator untuk mencapai tujuan treatment. Nah, ini juga harus kita cari tahu. Makanya sebaiknya ada kunjungan ke rumah. Ya, ada kunjungan ke rumah, ada kunjungan sekolah, ada kunjungan tempat kerja. Kalau mau jadi fisioterapis yang bagus sebenarnya seperti itu. Atau kalau enggak, misalnya kita mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui kondisi itu. Bisa keluarganya, bisa juga temannya kalau datang misalnya. Saya biasanya kalau ketika saya masih sekarang saya masih di rumah sakit juga. Ketika waktu saya masih longgar, saya biasanya datang ke rumah pasien. Ternyata berbeda. Kita ke rumahnya pasien, oh ini ada alat ini bisa dipakai, alat ini bisa dipakai, alat ini bisa dipakai. Jadi itu membantu kita. Tapi ada juga yang, waduh susah sekali. Ya, ada juga rumahnya di gang sempit, hanya 50 cm. Bawa kursi rodanya nggak bisa lewat. Dilipat dulu baru bisa lewat kursi rodanya. Ya kan? Nah, gimana kita bisa membantu yang mereka ini? Maka di sini memang ada peran advokasi yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian apakah dampak kemampuan terhadap kemandirian fungsional? Nah, ini juga harus kita cari relevansinya. Oh, dia tidak mandiri dalam melakukan aktivitas fungsionalnya. Kenapa? Karena ada ketidakmampuan yang dia miliki, ada disfungsi atau ada disabilitas.
Nah, secara detail itu bisa dikuliti, bisa digali melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Ya. Kemudian apakah pasien mampu beraktivitas sosial dan rekreasi? Ini maaf, saya baru buat materinya, jadi belum sempat baca-baca. Ya, belum sempat baca-baca. Jadi banyak tipenya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti original. Jadi yang jelas gitu. Apakah pasien mampu beraktivitas sosial dan rekreasi? Nah, ini juga penting ya. Harus kita ketahui. Bagaimana aktivitas sosial? Apakah memang dia punya kans untuk beraktivitas sosial? Saya pikir semuanya punya potensi untuk bisa melakukan aktivitas sosial. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dan juga manusia itu butuh rekreasi. Nah, ini yang kadang-kadang fisioterapis kurang memperhatikan kebutuhan pasien untuk rekreasi. Makanya dulu saya itu selalu bawa pasien jalan-jalan gitu, ya, kemana-mana gitu, ikut pasiennya juga ikut, saya ikut. Jadi karena kita butuh rekreasi sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka kita harus menggali. Saya biasanya survei dulu tempat yang bisa diakses oleh disabilitas. Kalau saya mau datang ke satu tempat bawa komunitas gitu, bawa pasien, saya lakukan dulu survei awal, ya kan? Oh, ini tangganya bisa dilewati, ini agak sulit. Oh, ini aksesnya bagus, ada yang enggak gitu. Ini lebih safety, ini enggak gitu. Jadi dari pertimbangan itu maka kita bisa mengetahui kira-kira kemampuan dari pasien untuk bisa melakukan kegiatan rekreasi. Ya, demikian juga dengan aktivitas sosial yang lain. Oke, kemudian ini slide pentingnya di sini nih, ya. Slide pentingnya di sini. Bahwa terkait dengan aktivitas partisipasi, terkait dengan partisipasi dan riwayat sosial, maka ada informasi yang kita perlukan sebenarnya. Ya, terkait partisipasi dan riwayat sosial, ada informasi yang kita perlukan dan itu baru bisa didapatkan melalui informasi penunjang, data penunjang. Ya, data penunjang ini adalah data yang melengkapi informasi primer kita, informasi yang kita dapat langsung dari pasien atau keluarganya, itu justru didapatkan di medical report atau medical record atau buku perantara atau buku evaluasi, macam-macam. Kenapa ini penting dilakukan? Ya, ini penting dilakukan agar kita itu nggak usah nanya berkali-kali. Informasi yang sudah kita dapatkan di sini itu nggak usah lagi kita tanyakan pada saat kita interview langsung. Ya, pada saat kita interview langsung, nggak usah. Jadi cukup apa yang ada, yang tertulis. Nah, yang selalu jadi masalah adalah informasi dari medical record ini kadang-kadang nggak lengkap kalau fisioterapi, pelayanan fisioterapi. Saya punya pengalaman ketika saya melakukan riset di rumah sakit besar, ya,
di Jakarta, ada 2 rumah sakit besar. Itu informasinya sulit sekali. Yang satu nggak ada informasinya, ada lembarannya, kemudian informasinya nggak memadai. Jadi ternyata teman-teman itu kalau sudah melakukan tindakan nggak dicatat, dia hanya mencatat awalannya saja. Tapi perkembangannya, progresnya nggak dicatat. Ini yang jadi masalah di kita. Penyakitnya fisioterapis itu adalah malas melakukan dokumentasi. Saya pun dulu begitu. Ya, nggak ada waktu untuk dokumentasi. Baru saya menyadari dokumentasi itu penting. Di era 4.0 ini, ya, serba internet, itu informasi dibutuhkan sekali ternyata. Saya dapat pasien misalnya dari Singapura, ya, dari Amerika itu informasinya detail sekali. Dan itu udah narasi, bukan lagi ngisi-ngisi template gitu, diisi gitu. Enggak begitu lagi. Nah, kalau di kita kan masih template tuh, form pemeriksaannya. Kalau di sana udah nggak pakai template lagi, karena itu udah direcord di dalam otaknya dia. Dia harus nulis apa dulu. Jadi sekuensinya udah jelas. Nah, oleh karena itu kalian tuh generasi informasi sebenarnya. Jadi era saat ini, abad sekarang ini adalah abadnya informasi, abadnya dokumentasi, abadnya sertifikasi, abadnya macam-macam, semua dokumen. Ya, itu yang harus kalian pahami bahwa sekarang dunia sudah berubah gitu. Karena apa? Karena kita sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan itu harus berbasis evidence. Kalau dia berbasis evidence, maka ya, kalau dia berbasis evidence, maka dia harus terbuka terhadap informasi. Ya. Anda melakukan tindakan apa itu harus diketahui orang. Nggak boleh lagi ngumpet-ngumpet. Karena di situ ada controlling. Saya dikontrol oleh profesi lain. Saya kontrol sesama profesi. Gitu. Jadi di medical report itu tertulis transparan. Saya di rumah sakit itu ada catatan pasien berkelanjutan gitu. Sesuai dengan hari dan jam-jamnya. Misalnya pagi jam 7 dilakukan tindakan dressing misalnya. Kemudian jam 7.30 dilakukan nebulisasi. Ya kan? Jam 8 dilakukan postural drainase. Kemudian jam 9 dilakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan lab. Jam 10 itu terus dalam satu hari itu setiap jam-jam itu ada intervensi. Ya. Ada intervensi dan itu semuanya tercatat. Jadi nggak bisa lagi kita itu nggak punya catatan. Saya misalnya diminta oleh dokter pada Fisio Syakib, tolong dilakukan fisioterapi kepada pasien dengan kondisi dengan diagnosis BP misalnya. Tolong asesmen dan intervensinya. Saya lakukan asesmen. Dia butuh diagnosis fisioterapi. Saya tulis, terima kasih atas konsulannya. Pasien telah dilakukan pemeriksaan untuk kondisi diagnosis BP. Dari hasil pemeriksaan didapatkan nafas dangkal dan cepat dengan RR sekitar 40, ya. Kemudian pola nafasnya
paru kanan lebih baik daripada paru kiri, kemudian terdapat sesak napas, kemudian pasien sudah dilakukan inhalasi dengan Ventolin dan Pulmicort misalnya gitu. Itu saya catat. Dari yang saya lakukan itu, dokternya nanti lihat lagi. Oh, ini Pak Syakib sudah, Fisio Syakib sudah melakukan ini, hasilnya bagus, tolong Pak Syakib dilanjutkan. Gitu. Kemudian perawat bilang sudah dilakukan fisioterapi oleh fisioterapis. Hasilnya sekarang kondisi pasien lebih baik. Napasnya sudah mulai lebih dalam, kan gitu. Gitu. Siapapun yang berkaitan, yang terkait dengan pasien, dia harus catat. Yang memberikan intervensi ya kepada pasien. Itu semuanya dicatat di medical record. Makanya ada SWOT kan, subjektif, objektif, analisis, ada program. Nah itu dicatat. Jadi bagaimana cara mencatatnya itu yang harus kita pelajari. Apa yang mau dicatat. Nah kemudian selain itu informasi didapatkan melalui interview langsung. Ya, interview langsung itu diperoleh melalui komunikasi bicara atau verbal. Atau bisa juga gestur kalau dia nggak bisa komunikasi bicara. Tentu pertanyaan kita adalah pertanyaan yang terfokus. Ya, pertanyaan yang terfokus, pertanyaan yang memang bisa ditindaklanjuti. Dan bertanya juga bukan basa-basi. Karena harus ada dasarnya dalam memberikan pertanyaan. Kalau misalnya dokter berkirim atau mengirimkan saya pasien, merujuk pasiennya ke saya, sudah tertulis, maka saya jawab telah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh dokter, bahwa pasien ada BP, sesak napas, batuk, gitu misalnya. Maka saya tanya dulu ke pasiennya, ada sesak napasnya apa enggak? Gitu. Ada batuknya apa enggak? Bagaimana sesaknya, bagaimana batuknya, ada sputumnya atau enggak, keluar enggak sputumnya, warnanya bagaimana, kekentalannya bagaimana, liquid apa thick, gitu kan. Itu kan kita tanya, itu interview langsung. Pertanyaan kita itu ada tujuannya. Karena nanti akhirnya itu akan menetapkan, akhirnya itu akan membantu kita dalam menegakkan diagnosis fisioterapi dan juga untuk menentukan apa? Untuk menentukan prognosis, tujuan, dan rencana tindakan. Itu interview langsung. Nah, memang situasinya ketika melakukan interview langsung itu, ada saja masalah yang sering muncul. Bisa dari pasiennya, bisa juga dari keluarganya, bisa juga dari tenaga kesehatan lain. Waktunya mungkin kurang untuk mau bertanya. Ya, keluarganya juga nggak bisa memberikan informasi yang banyak, yang detail, mungkin ada yang disembunyikan, ya kan? Saya misalnya bertanya kepada pasien, kebetulan pasiennya bisa ngomong, gimana, masih batuk? Masih. Ada sesak? Ada. Kemudian kalau begitu kalau ada sesak diapakan
supaya nggak terlalu sesak. Saya biasanya diposisikan sama mama gitu. Mama, dia bilang mama mama sambung gitu. Dia, jadi anaknya spontan bilang mama sambung. Oh, mama sambung. Jadi ada mama lain gitu. Ya kan? Ada gitu. Nah, itu udah mulai agak sensi kalau yang begitu. Jangan diteruskan informasi itu. Itu nggak penting kamu tanyakan. Ya. Ada juga keponya fisioterapis tuh tanya sampai hal-hal seperti itu, kan nggak bagus. Ya, nggak ada hubungannya. Nah, kemudian itu interview. Jadi ada dua ya, bagaimana mendapatkan informasi itu. Itu didapatkan dari medical report, interview langsung. Ya, medical report itu jadi gini, semua informasi kalau udah ada di medical record, ya, atau medical report itu sifatnya hanya konfirmasi sebentar. Tapi sebenarnya kita harus membuat pertanyaan yang tidak ada di medical record atau report itu. Dan kalau kita bertanya, interview langsung itu, pertanyaannya yang terkait dengan alasan rujukan itu, keluhan itu. Alasannya kan dia sesak napas, ya kan? Berarti pertanyaannya sekitar sesak napas saja. Nah, untuk bisa bertanya baik, ya, bertanya dengan efektif atau berkomunikasi efektif, maka pertanyaan yang kita buat itu harus pertanyaan yang mudah dimengerti. Seringkali fisioterapis, tolong difleksikan elbow-nya gitu. Oh, pasiennya nggak ngerti bahasa itu. Apa itu fleksi elbow? Nggak tahu. Ya buat kita itu bahasa sehari-hari di antara kita, komunitas fisioterapi itu. Tapi kalau udah keluar ya nggak bisa. Pengalaman kita ke Subang, ya, melakukan kegiatan komunitas. Di sana masyarakatnya susah kalau komunikasi bahasa Indonesia juga susah. Akhirnya kan ditegur, ada yang ditegur, tolong deh bahasanya yang bagus gitu. Ditegur sama pendamping komunitas. Mereka nggak ngerti, mereka itu tamatan SD, mereka itu tamatan SMP gitu. Nggak ngerti istilah-istilah. Oh, saya mau asesmen dulu pasien ini. Apa sih asesmen? Nggak ngerti. Ya. Ya, jadi kalau berhubungan dengan pasien, jangan sok intelek lah. Ya, bahasanya terlalu canggih, jangan. Bahasa pasar aja. Atau bahasa campur-campur bahasa daerah. Kumaha, ya kan? Kan gitu. Walaupun kita nggak ngerti, bukan orang sana. Kumaha damang. Nah, ya nanya-nanya begitu aja. Asal ada bahasa-bahasa lokalnya lah. Nah, itu boleh. Ya. Nah, kemudian setelah informasi kita dapatkan, nah tentu informasi itu harus konteksnya tentang pemeriksaan pemeriksaan kemampuan partisipasi. Ya, pemeriksaan kemampuan partisipasi. Jadi partisipasi ini, nah kalau kita bertanya tentang kemampuan partisipasi, maka kita harus bisa mengkaitkan dengan setiap komponen ICF. Setiap komponen ICF. Kenapa kita harus menghubungkan dengan komponen ICF? Karena kita berusaha untuk melakukan intervensi berdasarkan apa yang menyebabkan.
ya, menyebabkan disfungsi atau disabilitas itu. Nah, apa saja yang perlu kita pertanyakan? Misal gini, tadi kalau kita menggunakan pendekatan top down, pasien itu tidak mampu ke kantor, gitu, ya kan? Nggak bisa kerja, nggak bisa ke kantor. Kenapa? Karena pasiennya belum bisa jalan. Kalau dia belum bisa berjalan, tentu kan ada penyebabnya. Penyebabnya iya, karena dia ada kelemahan pada dorsoflexor, ya, dorsoflexor ankle, kemudian extensi ini, dan fleksi hip. Ya kan? Kalau ada kelemahan itu, dia nggak bisa berjalan. Atau jalannya terganggu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia habis mengalami stroke, atau dia pasca stroke, gitu. Ada brain lesi, ada lesi di otaknya yang mempengaruhi kemampuan motoriknya, ya, sehingga dia tidak bisa berdiri dan berjalan, dan tidak mampu melakukan kegiatan kantor di kantor. Nah, gitu. Gitu ya cara berpikirnya. Itu namanya pendekatan top down. Pendekatan top down. Nah, ini yang harus dikaitkan. Dikaitkan antara participation restriction sama activity limitation. Dikaitkan lagi activity limitation dengan body structure and function. Ya. Kalau kita sudah bisa mengkaitkan ini, maka tentu kita sudah bisa membuat masalah-masalah utama itu, menetapkan masalah-masalah utamanya. Ya, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disfungsi dan disabilitas itu. Nah, untuk partisipasi ini, ya, untuk partisipasi ini, karena ini adalah level kemampuan tertinggi yang harus kita atasi, maka tentu kita juga harus berpikir bahwa kemampuannya ini itu bukan hanya di rumah, ya, dia bisa juga terjadi di komunitas, bisa juga pada saat dia melakukan kegiatan rekreasi, bisa juga pada saat melakukan aktivitas sosial. Itu harus bisa kita bantu karena pasien itu butuh kembali ke masyarakat. Ya, dia bagaimana bisa berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya. Saya punya pengalaman, kebetulan bapak mertua saya kena stroke, ya. Kena stroke, kemudian dia hanya bisa di rumah. Hanya bisa di rumah, kemudian saya latih, berdiri, berjalan. Kemudian setelah itu, saya minta dia untuk keluar rumah. Ayo, kita keluar. Saya arahkan dia ke tetangga A, ke tetangga B. Ya. Setelah itu, yang tadinya dia takut, dia mencoba latihan terus, sampai dia punya kemampuan. Ya, setelah dia mampu, dia sendiri, dia samperin tuh tetangga, dia tanya, ngobrol,
Nah, itu bagus. Jadi saya bilang sama tetangga, ya diladeni aja karena dia butuh untuk komunikasi, ya kan? Akhirnya dia happy kan? Nah, rasa bahagia itu karena dia bisa berbagi sama orang, dia bisa komunikasi, itu akhirnya meningkatkan rasa percaya dirinya dan justru efektif untuk meningkatkan kemampuannya. Jangan sebaliknya, orang sakit itu di karantina, diisolasi. Ya, dia bukan penyakit infeksius. Dia hanya disabilitas, disfungsi. Bukan penyakit lagi, dia udah sembuh. Tapi defeknya bahwa dia mengalami disfungsi atau disabilitas. Maka dia harus dikembalikan ke komunitas. Dulu kita bawa ke masjid karena dulu dia rajin ke masjid. Kita bawa ke masjid, oh senang sekali. Kita bawa lihat sawah, ya kan? Karena punya sawah, oh senang sekali dia lihat. Jadi itu hiburan buat dia. Leisure-nya itu kita pastikan dia sukanya apa. Oke, maunya kemana? Ya, saya mau ke sini, ke situ. Ya udah. Jadi memang dalam keluarga itu ada yang bisa meluangkan waktu. Ya, setidak-tidaknya keluarga terdekatnya lah, anaknya, ya. Kalau kalian masih punya orang tua, tanyalah orang tuanya mau kemana. Ajak jalan-jalan. Nah, itu memberikan efek yang bagus kepada mereka, ya. Jadi bapak saya sendiri pernah juga kena stroke. Kemudian kalau saya bertemu dengan beliau, saya bawa jalan-jalan. Yuk, Pak, berangkat kemana? Udah jalan-jalan. Jalan kemana? Ke pantai. Mau makan apa? Mau minum apa? Gitu. Saya tanya begitu. Oh, senang sekali. Apalagi diajak sama anaknya yang jarang ketemu kan. Ya, mahasiswa aja jarang ketemu. Apalagi orang tua saya. Nah, jadi gitu ya. Jadi leisure. Aktivitas sosial juga harus difasilitasi. Kita harus bisa mengakomodir apa harapan dari pasien terkait dengan aktivitas sosial. Kadang-kadang ada yang pengen berperan hanya sebagai relawan aja, ya, memberikan informasi misalnya. Beberapa pasien tuh dia senang aja melakukan kegiatan-kegiatan. Saya biasa memberdayakan para senior nih fisioterapis yang udah purna jabat, ya, pernah menjabat atau kegiatannya udah sedikit, biasanya saya panggil gitu. Ayo diajak Pak ini, Pak itu gitu. Ikut kegiatan. Ya kan masih bisa berkontribusi lah dalam organisasi. Kemudian kita kasih kegiatan, senang sekali. Nah gitu. Karena apa? Karena manusia itu makhluk sosial. Dia butuh hiburan juga. Dia butuh aktivitas sosial. Makanya kita kasih peran. Ya. Nah kemudian tentu tentu dalam menggambarkan semua aktivitasnya itu atau kemampuan fungsionalnya, kita harus buat secara detail. Ya, secara detail. Contoh nih, ada pasien, dia di kantor, dia sulit sekali kalau mau tanda tangan, ya kan? Mau tanda tangan sulit sekali. Makanya saya berikan kertas, berikan pulpen, saya perhatikan secara seksama bagaimana proses ketika dia mau duduk di kursi, bagaimana dia memegang pensilnya atau pulpennya, bagaimana dia memegang kertasnya, kemudian
bagaimana dia menulis, ya megangnya tangan apa, jari-jari yang mana yang megang. Nah itu kita perhatikan semua dan kita nanti harus gambarkan semuanya. Ya, harus gambarkan semuanya. Karena itu semuanya harus tergambar dalam diagnosis fisioterapi. Ya, tergambar dalam diagnosis fisioterapi. Bahkan kemampuan dasar, kemampuan spesifik, ya, dasar spesifik itu harus bisa kita buat levelnya. Kalau anak misalnya GMFCS, ada juga dewasa menggunakan GMFCS misalnya. Nilai 0 itu mandiri, nilai 1 itu sedikit ada hambatan, nilai 2 itu hambatannya sedang gitu. Nilai 3 itu hambatannya sedang ke berat, nilai 4 itu hambatannya besar sekali. Jadi ketergantungannya tinggi. Nah gitu. Itu kan kalau kita menggunakan alat ukur fungsional yang namanya GMFCS. Ya, ada juga FIM gitu. FIM itu nilai 7 itu apa, nilai 6 itu apa, 5 itu apa, dan seterusnya sampai 1 itu yang berat. Ya kan? Nah, itu kita harus detail. Jadi kita detailin dulu, jelaskan dulu detail, kemudian nanti kesimpulannya adalah bahwa dia skornya 7, dia skornya 4, dia skornya 3 gitu. Menggunakan FIM misalnya. Nah, nanti dalam penulisannya bisa di kolom participation atau di kolom activity, terserah. Kalau participation-nya seperti apa? Coba saya kasih gambaran dulu ya. Oke, kalian bisa lihat ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini di sini kalian bisa nulis, ya. Kalian bisa nulis di sini. Nah, kalian bisa tulis di sini. Jadi setelah semua ini ditulis, hipotesisnya, nanti kalian tulisnya di sini dulu nih. Misalnya participation-nya apa yang terganggu. Misalnya pasien tidak dapat ke masjid, ya kan, untuk sholat berjamaah, ya kan, merasa kesulitan. Kadang-kadang bisa kalau diantar, tapi kalau misalnya mandiri dia butuh bantuan alat bantu mandiri yang dia sendiri bisa operasionalkan. Tapi ada juga yang dia memang totally dibantu.
Nah, kenapa? Karena activity-nya dia belum bisa berjalan lancar misalnya, ya. Jadi berjalannya masih diseret dengan pola circumduction, gitu kan? Nah, kemudian dia juga nggak bisa menggunakan sendal atau sepatu yang sebelah affected. Ya. Kenapa dia nggak bisa berdiri atau berjalan? Ya karena ada kelemahan pada otot quadriceps, ya kelemahan pada otot-otot apa otot extensor hip misalnya dengan nilai sekian sekian sekian. Jadi tulis nilainya. Di sini ada nilainya. Activity juga ada nilainya. Ya, participation, oke. Ini juga ada nilainya. Nah, kemungkinan juga ada faktor yang lain. Bisa jadi faktor yang di sini menjadi penyebab utama. Personal factor atau juga bisa environmental factor. Ya. Di sini juga bisa menjadi masalah utama. Nah, kalau misalnya dia di sini sudah clear semuanya, ini saling berhubungan ya. Ini berhubungan sama ini diperbandingkan antara participation dan activity. Demikian juga activity dan function yang terganggu. Ini juga diperbandingkan atau dikaitkan. Nah, demikian juga ini. Personal contextual factors ini juga dikaitkan. Ini dengan atas, ini dengan atas. Itu juga bisa dikaitkan. Jadi, nah dari sini nanti akan punya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Main problemnya apa? Ya, main problemnya apa? Kemudian ini nanti menjadi komponen dalam penegakan diagnosis. Menjadi komponen dalam penegakan diagnosis. Diagnosisnya apa? Nah, baru kita melakukan atau membuat tujuan terapi, treatment plan. Tapi ini nanti aja. Oke, kemudian kita kembali ke slide tadi. Ya, kembali ke sini. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oke. Oke, itu. Jadi nanti untuk levelnya harus dituliskan ya, digambarkan di kolom-kolom tadi, di kolom participation, di kolom activity, body structure and function, kemudian personal dan environmental factors. Nah, kemudian setelah itu baru ke kemampuan atau pemeriksaan riwayat sosial, bukan kemampuan ya, riwayat sosial. Nah, riwayat sosial di sini tentu kita harus menggali informasi tentang kondisi fungsi fisiknya, psikisnya, kemudian level kebugarannya, risiko, perilaku kesehatan dengan setting yang berbeda-beda. Ada settingannya individu, di rumah, dan juga di tempat kerja. Jadi maksudnya gini, riwayat sosialnya kita harus tahu dulu nih, kenapa sih dia tadi partisipasinya terganggu, ada restriksi, aktivitinya tidak bisa melakukan aktivitas misalnya berjalan, kemudian karena ada struktur yang terlibat, misalnya kelemahan atau adanya spastik misalnya. Nah, tentu
informasi ini harus kita bisa tangkap ya. Kita mengkaitkan antara fisiknya ini dan psikisnya. Jadi kalau di komponen perkembangan manusia itu kan ada 3 aspek yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah aspek biofisikal, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek psikologis. Nah, biasanya kita menyebutnya sekaligus biopsikososial gitu. Ya. Jadi biopsikososialnya harus kita harus kita ketahui dan harus bisa kita catatkan dalam form, dalam dokumentasi kita. Level kebugarannya gimana? Ya, kita juga harus tahu, oh ternyata pasiennya bisa jalan, nggak apa-apa, nggak ngos-ngosan, pasiennya semangat gitu. Kemudian juga kita harus bisa menggambarkan perilakunya, ya, bahwa perilakunya itu ada perilaku yang risiko mengakibatkan masalahnya menjadi tambah berat. Bahwa pasien ini beda-beda kondisi emosinya, sangat individual gitu, ya. Si A, si B, si C ini beda-beda. Jadi kalau dia berbeda, tentu latar belakang sosialnya juga beda-beda. Kemudian settingannya seperti apa? Settingan di rumah sama di tempat kerja atau di sekolah itu juga berbeda. Taruhlah misalnya si A sama si B bekerja di kantor yang sama. Ya. Bekerja di kantor yang sama, tapi ternyata kemampuan adaptasinya si A sama si B itu berbeda ketika dia di kantor. Jadi itu harus kita gambarkan juga perbedaan itu. Oh, dia kalau di kantor ternyata ada tangga, dia nggak bisa melewati tangga. Ya kan? Maka kita berikan rekomendasi kalau bisa ruangannya di bawah saja. Nggak usah naik ke atas. Taruhlah misalnya di Poltekkes tuh, di ruang Harjono itu, di gedung Harjono, ada 5 lantai. Oh, ternyata dia nggak bisa naik ke lantai 5. Maksimal hanya lantai 4. Ya kan, ya sudah, berarti kantornya lantai 4 saja. Jangan dipaksa ke lantai 5. Kan gitu. Nah, bagaimana di lantai 4? Lantai 4 itu, dia karena masih berat untuk berjalan, ya jangan jauh-jauh dari tempat lift, ya kan? Pilih aja ruangan yang dekat. Nah, itu harus disetting. Oh, ternyata dia ada risiko jatuh. Nah, kita sediakan wall bar pegangan. Ya, kita sediakan bar pegangan buat pasien sehingga kalau dia nggak stabil, ya dia bisa berpegangan dulu. Ya, sehingga dia bisa bekerja. Jadi gitu. Saya biasa dulu ya, itu biasa diundang ke sekolah. Kemudian saya tanya ke gurunya, apa yang dibutuhkan di sekolah sebenarnya. Saya butuh anak ini dia bisa ke toilet gitu. Oh, oke. Pertanyaannya kan dari saya, apakah anak itu bisa berjalan ke toilet atau enggak gitu? Apakah dia bisa berdiri dan berjalan? Ya bisa berdiri atau berjalan. Kemudian kalau
dia berdiri dan berjalan, apakah ada kendala selama proses berdiri berjalan itu? Oh iya, karena jalannya sempit dan dia harus butuh waktu yang lebih cepat. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita bantu aja pakai N-bar supaya jalannya bisa lebih cepat. Jangan dia pakai walker gitu, karena butuh waktu yang lama. Kemudian bagaimana caranya? Ya, kita desainkan bar yang tingginya mudah dijangkau, mudah diakses oleh si pasien atau si murid. Jadi gitu. Jadi ada kolaborasi di dalamnya. Ya, yang jelas nanti kalau kita ini kan tujuannya mencari informasi kan, data informasi. Nah, yang nanti kita akan tuliskan di form pemeriksaan atau di medical record bahwa kita itu jangan sampai terjebak di hal-hal yang nggak penting gitu, nggak perlu, jangan sampai terjebak. Misalnya kita membahas masalah individu tadi sudah saya gambarkan, nggak usah lah, jangan terlalu nguliti di situ. Kalau dia memberikan informasi, ya udah tangkap aja informasinya, tapi jangan didalemin, jangan di-drill di situ, ya, jangan di-drill masalah pribadi, masalah hubungannya dengan istrinya misalnya, ada clash, ada masalah. Ya cukup tahu aja ada masalah, oke, baik. Tapi masalahnya apa gitu? Ya nggak usah terlalu dalam lah bertanya. Kita cukup tahu masalah dan kalau ada masalah, gimana istri bisa membantu atau pasangannya bisa membantu atau enggak. Ya nggak bisa membantu ya sudah. Kalau nggak bisa bantu berarti kita harus carikan alternatif lain. Tapi jangan ditelusuri. Emang dulu waktu mudanya bagaimana hubungannya? Ya, dulu masalahnya apa? Kemudian, wah sampai ngurusin warisan segala. Ya, nggak ada hubungannya sama masalah kita. Nah, kemudian jangan juga membahas masalah-masalah sensitif, isu-isu sensitif. Misalnya agama, itu masalah sensitif juga. Kalau di luar negeri itu nggak ditanyakan apa agamamu gitu, nggak. Ya, kalau di Indonesia masih ya, karena di status itu ada tulisan agama kan. Kalau di luar tuh udah nggak ada tulisan agama. Nah, dianggap di luar itu hal yang sensitif. Tapi kalau di Indonesia bolehlah. Dan biasanya hati-hati juga orang mau bertanya itu. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, maaf, agamanya apa gitu. Nah cukup kalau misalnya dia jawab ya saya Muslim, saya Kristen, ya udah gitu aja. Nah memang kalau di kita ada pertimbangan ya budaya dan agama itu penting sih sebenarnya. Karena kalau itu terkait dengan bagaimana menjalankan ibadah, misalnya yang Muslim sholat ya kan, kesulitan sholat ya itu yang harus kita gali. Nah biasanya cara mengulitinya kira-kira aktivitas apa yang sulit dilakukan gitu. Saya sulit melakukan aktivitas sholat gitu. Oh ya sudah, kita nggak usah nanya agama lagi, ya. Jadi kalau dia bilang sembahyang yang susah, nah sembahyang itu bisa dua, bisa Muslim yang sembahyang, bisa juga Kristen kan sembahyang juga namanya, gitu. Nah hal-hal sensitif ya suku mana gitu, ya nggak usah. Jangan sampai dia bilang, oh ini suku ini, oh iya suku itu begitu begitu, mengeneralisir lagi, ya. Nah itu juga hal yang tidak penting. Oke, jadi yang jelas semuanya kita buat, semuanya kita gali informasinya agar bisa menentukan prognosis, tujuan, dan treatment plan. Prognosis itu apa? Prognosis itu kita bisa menggambarkan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan
program atau tindakan. Jadi dia punya potensi untuk bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, itu harus kita buat prognosisnya. Karena prognosis itu ternyata berbeda ya antara satu orang dengan orang lainnya, dan bahkan bisa berbeda dari fisioterapisnya sendiri. Menurut saya pasiennya bisa berdiri berjalan. Menurut yang lain, oh udah nggak bisa. Karena ini menjadi perdebatan antara fisio A, fisio B, fisio C, maka dasarnya harus evidence. Kita bilang aja dia bisa berjalan dengan persentase antara 60-80%. Ya kan? Itu ada hasil penelitiannya si A misalnya. Nah, itu 60-80% bisa berjalan untuk kasus ini. Tapi kemampuan ini sangat tergantung kepada kondisi pasien juga. Ada kondisi pasien kognitifnya bermasalah. Motoriknya bagus, tapi kognitifnya bermasalah. Ya percuma juga. Jadi makanya kita harus tingkatkan fungsi kognitifnya juga. Apalagi yang baru-baru ya. Misalnya yang pasca stroke, baru kena stroke, itu jangan sampai dimatikan kognitifnya. Maksudnya dimatikan gini nih. Saya kasih pengalaman. Ketika bapak mertua saya sakit stroke, itu dirawat di rumah sakit. Kemudian keluarga itu full health. Kemudian pasien itu dianggap anak kecil ya. Nggak diberikan kesempatan untuk dia menyampaikan apa pikirannya. Akhirnya kan saya tegur, nggak boleh begitu, tetap kita ajak ngobrol, walaupun dia belum bisa membalas, tapi tetap kita komunikasi. Ya, tetap kita usahakan tingkatkan kesadarannya. Kemudian kalau dia sudah agak mendingan, ya aktivitas apa yang bisa dia lakukan sendiri, biar dia lakukan aja sendiri. Mau minum, saya kasih gelas tangannya, saya tuangkan air, kemudian coba minum gitu. Oh, itu tumpah-tumpah, saya ditegur. Kamu tega banget sih katanya. Orang kan masih sakit. Saya diam aja, karena saya malas berdebat juga kan. Jadi gitu. Jadi berapa lama tuh, sebulan, 2 bulan tuh saya dibully mantu yang kurang ajar gitu. Ya kan? Saya nggak peduli. Karena saya orang rumah sakit, ya kan? Jadi saya cuma jelaskan, ini untuk latihan. Saya bilang. Iya, tapi jangan begitulah, katanya. Itu karena rasa nggak tega. Ya udah. Tapi ternyata setelah itu, dia bisa makan minum. Ya kan? Kemudian ada stroke, temannya stroke itu, belum bisa punya kemampuan macam-macam. Ya kan? Kemudian akhirnya dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa sholat, dia bisa ke masjid, saya suruh dia melakukan sendiri. Akhirnya sekarang aktivitasnya banyak yang bisa dia lakukan walaupun dengan kondisi stroke. Dan lebih sehat ya, karena dia banyak latihan, banyak aktivitas. Dan dia bangga karena punya mantu fisioterapis. Dia bilang kan orang-orang datang, Bapak kok stroke udah lama banget ya, kondisinya masih begitu-begitu aja, maksudnya nggak drop gitu. Oh iya, ini karena anak saya nih katanya. Karena anak saya fisioterapis. Jadi gitu. Jadi memang kita harus berpikir jangka panjangnya, bahwa dia itu harus survive, bahwa dia itu harus bisa beradaptasi. Nah, kita harus bisa men-setting ya,
melakukan setting sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan individunya, sesuai dengan kondisi rumahnya, sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu prognosisnya. Tujuannya juga kita udah tahu. Treatment plan-nya udah tahu. Pokoknya kalau diagnosanya sudah ada, diagnosis bukan diagnosa ya. Kalau diagnosisnya sudah ada, ya, maka juga kita sudah tahu apa sih tujuannya. Saya tanya ke kalian, misalnya. Saya tanya siapa nih? Acak aja. Ada Zaid. Saya tanya Zaid misalnya. Zaid, itu ada pasien stroke itu mau diapakan gitu? Tujuan terapinya apa? Ya kan? Wah, tujuan terapinya supaya dia kuat memegang gelas, ya kan? Atau misalnya gini, supaya meningkat kekuatan ototnya. Kalau dia sudah kuat, buat apa? Buat apa kalau dia sudah kuat? Ya dia bisa melakukan apa saja gitu. Itu nggak spesifik, ya. Itu nggak spesifik. Kita harus tanya dulu pasien itu aktivitas apa yang dia butuhkan. Oh, dia butuh aktivitas berjalan karena dia mau ke tetangga, dia mau main. Atau dia butuh aktivitas berdiri, keseimbangan berdiri karena dia mau sholat misalnya. Ya kan? Nah, berarti kita harus latih itu menuju ke kebutuhannya dia. Jadi ada namanya desire movement gitu. Ya, movement apa yang dia inginkan. Nah, kemudian baru kita buat treatment plan. Oh, karena dia mau berjalan, saya sudah tahu nih kenapa dia nggak bisa berdiri berjalan. Ternyata ada kelemahan pada quadriceps, kelemahan pada dorsoflexor ankle, kemudian ada spastik di plantar flexornya dia. Nilainya 1 plus misalnya. Oke, kalau begitu saya fokus latih meningkatkan kekuatan quadricepsnya, meningkatkan kekuatan dorsoflexornya, mengurangi spastiknya, kan saya fokus itu aja. Kemudian saya ukur lagi kemampuannya, kemampuan dia berdiri, berjalan. Oh, ternyata meningkat. Ya. Jadi nanti itu caranya membuat rencana terapi, treatment plan. Oke. Nah, di sini ada contoh nih, ya. Jadi di form itu bisa saja yang form saya buat, yang saya kasih lihat tadi. Nah, kita bisa nulis yang seperti ini, ya. Kita bisa nulis social history-nya. Social history di participation, ya. Atau social history di anamnesis. Di anamnesis ini participation di kolom participation. Itu bisa, ya. Nah, kalau ini social history-nya, karena ini history ya, berarti pertanyaan kita harus mengarah ke sini. Ya. Jadi ada riwayat sosial itu di anamnesis. Di anamnesis, kemudian misalnya di sini menggambarkan bagaimana situasi kondisi anak di rumah dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Nah, itu kita harus gambarkan. Kemudian, apakah di rumah ada tangga? Ya, misalnya ada beberapa tangga, berapa banyak anak tangganya misalnya kan gitu. Kemudian, apakah anak
memiliki apa, tunggu. Ada Oke, kemudian misalnya apakah anak memiliki keluarga apa saudara misalnya, ya kan? Apakah ada saudaranya atau ada sepupunya boleh. Nah itu yang di rumah misalnya dan seterusnya. Jadi di sini kita mau lihat riwayat sosialnya. Partisipasinya juga begitu. Ya, kita menggambarkan bagaimana kemampuan partisipasinya. Artinya gini, kemampuan dia berinteraksi dengan orang-orang dalam satu kegiatan. Dalam satu kegiatan dia ikut terlibat di dalamnya, itu seperti apa? Itu digambarkan aja. Kesulitannya seperti apa? Ya, kesulitannya seperti apa? Jadi contoh misalnya kalau dia sulit untuk misalnya pasien stroke nih, dia kesulitan untuk bekerja misalnya, untuk bekerja mengetik misalnya, mengetik di rumah karena apa? Karena eh, apa? Dia mengalami stroke hemiplegia kanan misalnya. Nah, otomatis dia menggunakan tangan kirinya untuk beraktivitas. Tapi apakah kanannya masih bisa kembali digunakan atau enggak gitu? Oh, ternyata tangan kanannya bisa dipakai, walaupun nggak semua jari-jari bisa dipakai. Ya nggak apa-apa, yang bisa aja. Ya makanya kita pelajari yang tangan kanannya itu jari-jari mana yang belum bisa dipakai. Misalnya biasanya dia pakai 5 jari gitu. Nah saat ini dia hanya pakai 1 jari. Bisa nggak 2 jari atau 3 jari gitu? Nah itu namanya pemeriksaan detail, ya. Dan bagaimana kemampuan jari ketiga? Oh, jari ketiga agak fleksi nih. Fleksinya di mana? Fleksinya di proximal phalanx-nya. Oh, gitu. Bisa nggak dihilangkan? Oh, bisa. Kan gitu. Bisa aja nanti pakai alat bantu juga. Kalau memang latihan nggak membantu, ya kita pakaikan alat bantu. Gitu. Jadi memang pemeriksaannya harus detail. Ya, nih misalnya kalau yang dewasa, apa saja, permainan apa saja dan atau kegiatan rekreasi apa saja, ya, yang memang sesuai misalnya. Nah itu bisa di, digambarkan, ya. Oke, saya kira itu. Jadi itu kemudian apalagi. Oke, saya kira itu saja. Ya, jadi saya kira itu saja. Oh, yang mau Lebaran, selamat berlebaran ya. Nah, jangan lupa makan ketupat, jangan makan nasi aja. Ya. Oke, saya kira itu saja kuliah singkat tapi padat. Yang jelas saya nggak mau menyulitkan kalian hari ini karena kalian mau uh, merasakan suasana Lebaran tanpa ada tugas-tugas dari saya. Nah, kalau saya tugaskan kalian, nilai ibadah saya jadi berkurang karena saya dibully lagi oleh kalian. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ada pertanyaan? Instruksi, Pak. Ya. Iya, saya Skia Zahra. Izin bertanya, mungkin ini lebih ke cerita pribadi aja, Pak. Kan ibu saya kena OA nih. Nah, terus kan kalau di rumah masih bisa aktivitas jalan gitu. Kalau deket-deket bisa. Nah, terus kalau misalnya diajak rekreasi sesekali gitu, itu nggak apa-apa berarti ya, Pak? Kan rekreasi saya butuh jalan jalan lumayan gitu, Pak. Iya, untuk kegiatan rekreasi ya itu kebutuhannya. Memang kita harus menawarkan. Jadi memang kita harus ajak, menawarkan. Ya. Eh, untuk kemampuan rekreasinya kan macam-macam ya, beda-beda ya. Pertama kita harus tanya dulu sih sebenarnya apa yang dia sukai gitu. Jadi jangan dulu ngajak rekreasi, yuk kita rekreasi kemana mah gitu. Ya jangan dulu. Jadi tanya dulu apa yang dia sukai misalnya. Dia sukanya apa? Kalau ke tempat lain kira-kira dia pengennya kemana gitu. Ya itu buat dia rekreasi. Jadi apa yang dia inginkan. Jadi desire eh, perjalanannya itu di mana sebenarnya kalau dia mau rekreasi kan gitu. Tentu juga kita harus sesuaikan kemampuannya. Kalau misalnya dia dengan OA lutut, suruh rekreasi yang banyak jalan, ya janganlah. Jalannya yang sedikit-dikit aja yang kira-kira masih bisa dipakaikan alat bantu, masih bisa didorong pakai kursi roda, atau misalnya yang nggak terlalu berat lah, gitu. Jadi memang harus ditawarkan karena kan begini nih, ada juga hasil studi yang mengatakan bahwa orang OA itu justru dia sembuhnya setelah dibawa jalan-jalan gitu. Dia melakukan aktivitas semakin membaik karena di situ dia akhirnya kan latihan, ya kan? Ada juga yang memang nilai ambang rangsang nyerinya juga rendah. Jadi ada sedikit stimulus dia udah eh, gampang merasakan, ya kan? Nah kalau dia hiburan begitu kan, oh dia jadi exciting, jadi rasa nyerinya berkurang. Nah kemudian dia bisa latihan. Bahkan kalau pulang ke rumah baru dia rasa nyeri lagi, ya kan? Jadi itu bisa memang menambah berat kondisinya, bisa juga sebenarnya enggak, dia masih pengen jalan-jalan sih sebenarnya. Jadi masih kurang hiburan. Jadi gitu. Ya butuh lah. Ya kalian aja kalau belajar sama saya terus kan bosan juga. Kadang-kadang mau jalan kemana. Kelompok kalian belum pernah ke Ancol ya? Sama saya belum pernah kan? Karena COVID. Jadi nanti saya mau ngajak kalian, misalnya kita jalan-jalan kemana, ya pesen bus yang ada di kampus. Jadi pakai modus saja, modusnya kuliah gitu. Kuliahnya jangan di kampus, kuliahnya di luar. Ini tugasnya si Pen nanti cari waktu ya. Untuk mata kuliah apa gitu, pediatri. Kalian udah belajar pediatri? Belum? Nah, nanti kalau belajar pediatri, ada nanti sensori integrasi, materinya, kalian udah planning aja jalan-jalan kemana. Ya kan? Kita jalan-jalan yang ada wahananya, bisa mengeksplor sensorinya, itu bagus. Mau ke mana, Sukabumi misalnya, mau ke ya Sukabumi kan jalannya begini, ya kan jalan. Nah itu pakai mobil kampus. Atau bisa juga eh, kita jalan ke Ancol, di Ancol juga. Saya langganannya sih Ancol, ya. Mungkin kalau ada yang belum pernah ke Ancol kan seneng dia. Kasih hiburan juga buat temenmu yang belum pernah ke Ancol, ya. Oke, saya kira itu. Nanti habis Lebaran aja. Belajar pediatrinya semester depan ya. Oke, ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya udah kuliahnya selesai berarti. Ya, mungkin kalian mau bikin ketupat, silakan dilanjutkan aktivitasnya buat ketupat, kemudian bikin kue. Gitu. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga puasanya lancar sampai Lebaran nanti, bisa Lebaran. Ya, minal aidin wal faizin semuanya. Sampai jumpa setelah Lebaran. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Pak. Ya. Kita SS dulu ya Pak. Oh ya sudah. Ya, semuanya siap-siap ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Minal aidin wal faizin, Pak. Batin, Pak. Terima kasih, Pak.